Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arifin, NIM 19108022726. Di sini pada mata kuliah manajemen jaringan komputer saya akan sedikit menerangkan terkait dengan materi saya, yaitu NAT dan proxy. Yang pertama adalah NAT. NAT atau yang dikenal dengan Network Address Translation merupakan sebuah sistem untuk menghubungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP, sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Ini salah satu gambaran dari NAT. Jadi beberapa user melewati NAT, lalu IP dari IP lokal ditranslasikan menjadi IP publik yang agar bisa mengakses internet, yaitu fungsi NAT. NAT di jaringan komputer berfungsi alamat IP publik sebagai translasi untuk mempunyai IP atau wakil alamat, sehingga NAT setiap komputer di LAN bisa mengakses internet dengan mudah. Kelebihan NAT: NAT bisa mengurangi duplikasi alamat IP jaringan atau dikenal sebagai alamat IP dari konflik. NAT akan menghindari pengobatan ulang saat jaringan berubah. Selanjutnya, untuk menyimpan IP yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider kita. Kemudian, untuk melonjakkan fleksibilitas koneksi internet. Kekurangan dari NAT adalah: 1. NAT bisa menyebabkan keterlambatan dalam proses ini, dan ini yaitu dikarenakan dikirim data melalui perangkat NAT pertama. NAT bisa menyebabkan beberapa aplikasi tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan NAT bisa menghilangkan kemampuan untuk melacak data dikarenakan data akan melewati firewall. Di sini ada studi kasus untuk NAT. Pada saat ini adalah sedang bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki 500 orang karyawan, tetapi Internet Service Provider atau ISP kita hanya memberikan Anda 50 IP publik. Itu berarti kita hanya dapat mengizinkan 50 host untuk mengakses ke internet pada saat yang bersamaan. Masalah akan muncul bagaimana jika pada saat bersamaan lebih dari 50 karyawan harus mengakses internet secara bersamaan. Disinilah NAT dibutuhkan. Tidak semua komputer karyawan menggunakan internet pada saat yang bersamaan. Katakanlah mungkin 50 dari mereka menggunakan internet untuk membaca berita setiap hari pagi hari, 50 lainnya menggunakan internet pada siang hari untuk melihat email. Dengan menggunakan NAT, kita dapat secara dinamis memberikan 50 IP publik kepada siapa saja yang akan membutuhkannya pada saat itu juga. Yang kedua, proxy. Pengertian proxy merupakan server yang menyediakan suatu layanan untuk dapat meneruskan tiap-tiap permintaan user kepada server lain yang terdapat di internet. Atau juga di definisi proxy, server merupakan suatu server atau juga program komputer yang memiliki peran yakni sebagai penghubung antara suatu komputer dengan internet. Pada dasarnya, proxy server ini digunakan untuk dapat mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi apabila proxy server tersebut, maka biasanya server itu diletakkan antara aplikasi server dengan aplikasi klien, yang mana aplikasi klien itu berupa web browser, klien FTP, dan lainnya. Sedangkan untuk aplikasi server berupa server web dan juga web server. Di sini adalah satu gambaran sistem kerja proxy server. Di sini ada user melalui proxy server,
baru bisa mengakses internet dengan lancar. Salah satu fungsi proxy yang pertama, connection sharing, bertindak sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Gateway juga bertindak sebagai titik di mana sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya. Dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama atau yang disebut koneksi sharing. Yang kedua, filtering, bekerja pada layar aplikasi sehingga berfungsi sebagai firewall. Paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar dapat dikonfigurasikan untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, caching. Proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah diminta dari server-server internet. Mekanisme caching akan menyimpan objek-objek yang merupakan permintaan dari pengguna yang didapat dari internet. Kelebihan proxy, keamanan jaringan lebih terjaga karena adanya proxy sebagai pembatas antar jaringan lokal dan jaringan luar. Pengaksesan kembali terhadap situs-situs yang telah diakses sebelumnya menjadi lebih cepat karena pengaksesan tidak perlu ke jaringan luar internet, melainkan pada directory cache proxy. Terdapat fasilitas filtering, baik filtering pengguna, konten, dan waktu akses. Dapat mengurangi penggunaan bandwidth dari koneksi internet user karena ada batasan-batasan tertentu. Meningkatkan kinerja dari jaringan internet. Dan terakhir, melakukan pemblokiran terhadap situs tertentu. Nanti kita akan bahas beberapa kasus untuk penjelasan kelebihan dari proxy ininya. Kekurangan proxy, pengaksesan terhadap situs yang belum pernah dibuka sebelumnya akan terjadi lebih lambat karena klien harus meminta terlebih dahulu kepada proxy. Setelah proxy baru akan meminta request dari klien tersebut kepada penyedia layanan internet. Bila proxy server terlambat, maka melakukan update cache maka klien akan mendapatkan konten yang belum update ketika melakukan request konten tertentu. Kesalahpahaman fungsi, di mana ada konten yang tidak sengaja diblokir. Misalkan kita memberikan kata kunci beberapa kata kunci yang mana akan adanya pemblokiran dengan kata kunci yang sama, walaupun kita tidak maksud memblokir konten tersebut. Kemungkinan terjadi keterlambatan pada proxy server dalam melakukan update. Nah, di sini ada studi kasus yang berhubungan dengan proxy. Yang diangkat adalah perusahaan PT Immanuel memiliki dua divisi dalam komputer, yaitu divisi A dan divisi B. Perusahaan tersebut ingin merapikan penggunaan internet untuk semua divisi. Langkahnya, IP jaringan perusahaan tersebut adalah 192.168.0/24. Untuk penggunaan server, IP-nya 192.168.1.15.1. Divisi A 192.168.15.2 sampai 192.168.15.11. Divisi B 192.168.15.12 sampai 192.168.15.31. Di sini ada dua pembalikan divisi A dan divisi B. Kita mencoba siapkan sebuah proxy server dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, domain name-nya bernama immanuel.com seperti yang di atas, PT Immanuel. Divisi A tidak boleh mengakses internet kecuali komputer dengan IP 192.168.15.5. Itu yang untuk masalah divisi A. Divisi B kita buat masalah hanya sebagian yang boleh mengakses internet, yaitu dengan IP 15 sampai IP 21. Di sini juga akan membuat status seperti pembahasan yang ini, melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu. Ini akan dicoba nama domain yang tidak boleh diakses, yaitu
detik.com dan kompas.com. Pertama, karena IP 192.168.15.5 pada divisi A yang hanya boleh mengakses internet, maka kita mendaftarkannya di sini. IP 192, IP 15 sampai IP 21 tidak boleh mengakses internet, maka kita juga mendaftarkannya. Yang dimaksud di sini boleh ya, saya salah ketik. Boleh mengakses internet. Kemudian tidak boleh mengakses situs detik.com dan kompas.com. Di sini kita juga mendaftarkannya. Selanjutnya, kita mengatur pada proxy server. Kita mendani Detik dan Kompas. Di sini tidak boleh mengakses detik.com, kompas.com. Lalu mengalun menuju divisi A dan divisi B, dan kita menutup akses untuk IP lain, maka menggunakan deny all. Di sini kita mengizinkan akses untuk divisi A yang sudah diatur sebelumnya. Divisi A itu apa saja? Divisi A itu adalah hanya IP 5, dan divisi B antara 15 sampai 21. Di sini divisi A diizinkan, divisi B diizinkan. Untuk yang IP lain kita deny ya. Hasil ketika tes menggunakan IP 192.168.15.5. Ini salah ketik ya. Sebenarnya 1 ya. Kasusnya 1. Di sini kan mencoba untuk 1. Di sini kita berhasil membatasi hanya untuk divisi A hanya IP 192.168.15.1. Itu yang bisa bekerja, untuk yang lain tidak bisa. Ketika menggunakan IP 192.168.15.3, di sini ada keterangan error karena kita hanya membatasi untuk IP 1 saja. Untuk divisi untuk kasus yang lain kita membatasi situs-situs tertentu, yakni di sini detik.com dan kompas.com. Kita mencoba akses situs kompas.com ya. Di sini ada error karena kita sudah membatasi sebelumnya untuk membatasi detik.com dan kompas.com pada waktu proxy server tersebut. Coba di sini kasusnya ada kompas.com error dan detik.com seharusnya juga error ya. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah jaringan komputer, bahasanya NAT dan proxy. Mudah-mudahan di diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengakses ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.